Karena ketika seorang anak ternyata di hari kiamat divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu masuk neraka, dia akan mengatakan, ini gara-gara orang tua saya yang tidak mendidik saya dengan agama. Makanya jamaah yang dimuliakan, jangan sampai anak kita jadi anak yang jadi musuh. Kita udah susah membesarkan mereka, berlinang air mata, menangis, banyak yang disita karena anak, tapi pada akhirnya dia pun bikin kita kecewa. Tidak boleh begitu. Anak-anak tidak boleh begitu. Orang tua tidak boleh juga begitu. Makanya yang keempat Allah katakan anak yang lemah. Anak yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Kata Allah Bapak Ibu yang keempat, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya orang-orang beriman, kita-kita yang beriman ini takut meninggalkan anak yang lemah. Anak yang lemah. Kata para ulama tafsir, lemah di situ banyak macamnya. Kalau bisa jangan sampai tinggalkan anak tuh lemah ekonomi, kalau bisa. Tapi kalau pun lemah juga nggak apa-apa. Jangan sampai anak tuh lemah fisik, tapi kalau lemah juga ya nggak apa-apa. Udah diupayakan, udah diusahakan. Jangan sampai anak tuh lemah akal, diupayakan. Kalau lemah juga bagaimana lagi? Tapi yang nggak dimaafkan kalau anak lemah agama. Nggak boleh anak lemah agama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini anak-anak yang tadi itu karena lemah agama mereka itu. Salah didik selama ini mereka. Makanya ada seorang dokter di Bandung, dia punya anak 3 orang Bapak Ibu sekalian. Dan dia buat buku. Dia menjadi dosen di salah satu universitas ternama di Bandung. Dan dia doktor secara akademisnya. Dan dia buat buku bagaimana cara agar anak bisa sekolah ke luar negeri. Saya pikir-pikir, untuk apa sekolah ke luar negeri? Emang nggak cukup di Indonesia ini belajar? Dan orang Amerika bagi kita nih luar negeri sama mereka. Terus kita pengen pula ke tempat orang tuh. Di situ orang nggak sholat, orang nggak beriman, pergi pula ke situ. Kalau ke luar negeri pergi ke mana ini? Ke Mesir, Yaman, Sudan, Madinah, Arab Saudi, belajar nggak apa-apa. Makanya Bapak Ibu tadi malam saya cerita, Ustaz, sekolah di mana? Saya bilang saya Jawa Tengah Pak. Teman-teman saya semuanya Timur Tengah. Giliran saya Jawa Tengah. Nggak apalah saya. Yang penting ada tengahnya juga. Saya Bapak Ibu di Jawa Tengah di Solo, Ma'had Ali An-Nur, kuliah jurusan akidah saya sebenarnya. Lalu saya ambil transfer, kiranya dapat saya gelar SPDI, Sarjana Padoinda. Kuliah enggak ada. Dapat gelar SPDI di Jakarta Timur. Lalu balik saya ke Bukit Tinggi, ceramah-ceramah keliling Sumatera Barat, lanjut saya S2 Hukum Islam. Habis itu selesai, lanjut saya S3 Hukum Islam. Tapi gelar saya nggak pernah saya pakai sekalipun. Dan saya ngajar ngaji di pesantren, itu saja. Nggak ada yang lain macam-macam saya. Nggak tes ini, tes itu nggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau terikat. Nggak bisa saya terikat, saya bilang. Untuk rizki serahkan sama Allah, ngapain takut? Rizki beda sama gaji, ya nak? Kalau rizki itu kalau habis mati kita. Bapak Ibu kok belum mati-mati nih? Karena rizki belum habis. Nanti kalau habis rizkinya mati nih, coba aja nggak percaya. Meskipun tabungannya 2M, tapi kalau rizkinya belum habis, nggak akan mati meskipun utangnya 4M. Lebih pula utang pada tabungan, kan begitu biasanya. Rizki itu nggak akan, kalau sudah habis mati kita. Makanya orang kalau rizkinya habis namanya wafat. Wafat itu artinya apa? Cukup. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini semua? Gara-gara pendidikan kalau menurut saya Bapak Ibu. Karena semuanya berawal dari pendidikan. Didiknya salah. Karena selama ini didikan orang tua targetnya, tujuannya pun salah. Bukan menjadikan anak-anak yang berbakti, beradab, sopan santun dan soleh, bukan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai anak lemah agama. Seorang dokter tadi punya anak 3 orang, buat buku bagaimana cara biar anak sekolah ke luar negeri. Rupa-rupanya anaknya 3 orang semuanya ke luar negeri. Lalu tiba-tiba istrinya pun jatuh sakit. Masuk ruang ICU 3 hari 4 hari tidak ada perubahan. Rasa-rasanya inilah makin lama makin parah, kritis. Ditelepon anak pertama yang di Amerika, nak pulanglah, ibumu kritis. Nggak tahu nih ada perubahan makin baik atau makin buruk, tapi yang jelas ayah melihat nih kayaknya makin lama makin tidak jelas nih keadaan ibumu.
Pulanglah wahai anakku, paling tidak engkau mengucapkan la ilaha illallah di telinga sebelah kanannya. Kata anaknya apa Bapak Ibu? Ya mohon maaf saya nggak bisa pulang karena saya lagi ada meeting penting. Amerika negara maju, kita kerja profesional, di sini gaji gede besar. Untuk apa gaji itu semua? Untuk apa gaji itu? Ketika itu Bapak Ibu, anak pertama tidak mau pulang dengan alasan kerja, padahal ibu mereka sudah sakaratul maut. Ditelepon anak kedua pun sama. Jawaban dia, saya lagi sibuk kuliah ini segala macam. Harapan terakhir anak ketiga, yang sang penghibur lah rupanya berharap mereka. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Anak ketiga bilang, ya saya tidak bisa pulang. Titip salam sama ibu. Ibumu mengandungmu 9 bulan 10 hari. 2 abangmu satu pun tidak ada yang pulang. Paling enggak engkau lah pulang wahai anakku yang paling bungsu. Dia bilang saya tidak bisa pulang ya. Saya 3 bulan pertama nih jadi karyawan baru di perusahaan IT terkenal di Amerika. Yang namanya karyawan baru nggak boleh izin. Dilihat dulu bagaimana kemampuan. Akhirnya 3 anak satu pun tidak ada yang pulang. Ibu mereka sudah sakarat. Akhirnya malaikat dan nunggu-nunggu, malas juga malaikat kan. Nggak bisa nih, lama kali anak tidak pulang. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Orang kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan barang sejenak pun juga. Akhirnya berpisah juga ruh dengan jasad, mati. Ibu mereka mati, meninggal. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Setelah dikuburkan, sang dokter tadi menangis sejadi-jadinya. Ditanya sama masyarakat yang waktu itu hadir, kenapa bapak menangisnya luar biasa, sedihnya mendalam? Apa karena ibu ini meninggal? Alah, ibu ini kalaupun meninggal ini nanti nikah lagi selesainya nih katanya. Itu tambahan saya aja. Tapi yang jadi masalah, anak saya tidak sesuai dengan harapan. Kenapa anak nggak saya dekatkan dengan agama? Kenapa anak nggak saya dekatkan dengan masjid? Kenapa anak nggak saya dekatkan dengan ulama? Baru sekarang dia menyesal, saya salah didik selama ini. Kalau udah begini, apa yang diinginkan dari orang tua yang sudah meninggal? Ya doa anak. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya dibelinya lahan. Rencana dia bikin pesantren. Bagaimana nanti anak-anak cucunya masuk pesantren. Adapun anak yang 3 orang ya sudahlah. Makanya mendidik anak tuh 14 tahun ke bawah Bapak Ibu. Kalau di atas 14 itu udah hasil didikan. Makanya nggak bisa dirubah, susah. Bisa-bisa tapi susah. Makanya mendidik anak tuh 14 tahun ke bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian, kebanyakan dia sadar gagal mendidik anak setelah umur 60 tahun. Anaknya udah berapa? 35. Anaknya udah berapa umurnya Pak? 35 Ustaz. Berapa? 30. Berapa? 27. Dia udah 60 tahun. Susah merubahnya. Kenapa? Gagal. Salah didik. Jadi jamaah yang dimuliakan, akhirnya dokter tadi ditariknya buku-bukunya semua. Dia nggak ingin anak orang seperti anak dia. Gagal dia mendidik anak. Makanya setinggi apapun anak kita sekolah, yang ditanya di kuburan pelajaran TPA tentang Allah, tentang Nabi, tentang Rasul. Makanya Bapak Ibu nggak boleh anak lemah agama. Kata para ulama, kalau ada orang tua mati, lalu dia meninggalkan anak yang lemah agama, berarti dia memasukkan anaknya ke neraka besok ini. Disiapkannya anaknya masuk neraka. Makanya Nabi Yakub, Bapak Ibu tahu Nabi Yakub dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 133. Beliau waktu itu sebelum meninggal dikumpulkan anak-anaknya semua. Idh hadara Ya'qubal maut. Ketika kematian datang kepada Nabi Yakub, dikumpulkan anaknya semua. Bapak Ibu nanti kalau mati gimana kira-kira? Dikumpulkan anak-anak? Enggak. Dikumpulkan? Enggak usah. Biarin aja orang itu mencar-mencar. Ya terserah sebenarnya. Tapi yang paling penting poinnya, idh hadara Ya'qubal maut. Ketika kematian datang kepada Nabi Yakub. Orang kalau datang kematian berarti kan perpisahan, Bapak Ibu ya. Enggak bisa lagi ketemu anak, enggak bisa lagi menasihati anak karena mau meninggal. Ketika kematian datang kepada Yakub, bukan kita yang datang kepada kematian ya, tapi kematian datang kepada kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, kematian yang kalian lari daripadanya, padahal kematian datang kepada kalian. Maka Bapak Ibu siap-siap. Kalau nanti Bapak Ibu meninggal, bagaimana dengan anak-anak? Harta banyak, hartanya banyak, anak enggak soleh, anak enggak paham agama. Bapak nih sudah paham, lalu dia mati. Harta warisan digunakan untuk maksiat. Bagaimana kira-kira itu?
Dia bukannya menambah amal soleh Bapak Ibu ketika di kuburan, yang ada malah menambah keburukan-keburukan. Ketika itu kata Allah, idh hadara Ya'qubal maut, ketika kematian datang kepada Nabi Ya'qub, idh qala li banihi, lalu dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah ayah mati? Yang dipastikan iman anaknya, yang penting jangan sampai anaknya murtad. Gak ada dia bertanya, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan setelah ayah mati, gak ada. Ma ta'maluna min ba'di, apa pekerjaan kalian? Kalian sudah mapan apa belum? Udah berpenghasilan tetap atau belum? Enggak, itu yang ditanyakannya Bapak Ibu. Yang ditanyakan sama Nabi Ya'qub iman anaknya, tentang pemahaman dia kepada Allah, tentang pemahaman dia kepada syariat. Karena dia takut jangan sampai dia mati, anaknya nggak tahu sama Tuhannya. Nah sekarang pertanyaannya, anak-anak kita, mereka tuh paham nggak sama agama? Mana lebih mereka kuasai? Tentang Allah, tentang Nabi, tentang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dengan pekerjaan-pekerjaan mereka atau kuliah-kuliah mereka hari ini. Sepertinya lebih banyak mereka paham perkara-perkara yang selain daripada Allah dan Rasul. Bapak Ibu jamaah, saya kalau ceramah di sekolah, di kampus, saya tanya, apa tujuan anak sekolah? Apa tujuan pendidikan? Masuk kita kepada materi lagi. Apa tujuan pendidikan? Bapak Ibu, ada mungkin guru di sini, atau ada mungkin dosen pendidikan sekalipun kalau ada. Apa tujuan pendidikan? Pada nggak tahu. Selama ini yang diinginkan dari anak di sekolah kan dua nampaknya. Kalau nggak jadi Fir'aun, jadi Korun nampaknya. Kalau Korun itu lambang kekayaan, Korun. Makanya Korun dalam Quran disebut namanya. Bahkan orang berharap seperti Korun ketika Korun melewati kaumnya karena kekayaannya. Tapi bagaimana dengan Korun? Terakhir Allah tenggelamkan dia beserta hartanya masuk ke dalam bumi. Ya nak? Bahkan sampai hari ini nama Korun disebut-sebut. Kalau pergi kita ke belakang rumah, kita nyari cacing untuk mancing, ketemu sendok emas. Apa yang kita bilang? Ah, ini nampaknya harta karun ini. Ya kan? Saking kayanya Korun, sampai hari ini disebut namanya. Tapi apakah dia mulia? Tidak. Justru Allah hinakan dengan ditenggelamkan masuk ke dalam Laut Merah, ditenggelamkan dalam bumi beserta hartanya. Adapun Fir'aun, dia jabatannya tinggi. Tidak ada orang yang berani mengatakan sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi wahai Musa. Pede dia jadi Tuhan. Tapi bagaimana? Fir'aun Allah tenggelamkan beserta bala tentaranya masuk ke dalam Laut Merah. Kedua-duanya mati. Kalau memang kemuliaan dengan jabatan, maka Fir'aun tentu lebih mulia. Tapi ternyata Fir'aun Allah hinakan. Kalau memang kemuliaan dengan harta, Korun lebih mulia. Tapi Korun juga Allah hinakan. Jadi kalau ditanya, anak bapak ibu sekolah tuh mau kemana ujungnya? Ujungnya harus dipikir dulu. Karena Islam itu mengajarkan kita sesuatu berawal dari ujung, berawal dari akhir. Beda sama Barat. Kalau Barat mereka nggak ada ujungnya. Mereka nggak punya tujuan akhir mereka. Mereka cuma awal tengah saja. Bapak Ibu kalau buat rumah, coba ya. Kalau buat rumah, itu kan pas masih tanah petak begitu, itu kan sudah terbayang akhirnya rumah itu mau jadi apa, ya kan? Kamarnya berapa tingkat, berapa lantai, nanti tonggaknya bagaimana, kamar mandinya, ruang tamunya, lampunya, tempat TV, semuanya terbayang kan? Sehingga nanti jelas berapa pasirnya, berapa semennya, berapa ininya, segala macam, berapa biayanya. Sesuatu perkara-perkara dunia saja kita membayangkan akhirnya dulu. Lalu umur ini kenapa nggak pernah dipikirkan akhirnya Bapak Ibu? Kita awal tengah, mati bingung sendiri. Pas mati bingung, kenapa saya nggak beramal dulu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Bermegah-megah telah melalaikan kalian sampailah kalian masuk kuburan. Pertanyaan saya dalam pendidikan, apa tujuan anak sekolah? Ada ibu-ibu yang mau jawab, silahkan. Kita kan sambil tanya jawab, sharing-sharing aja. Ada bu, apa tujuan anak ibu sekolah? Oh apa Ustaz? Menggapai cita-cita. Apa cita-citanya? Biar pintar. Mendidik anak jadi pintar itu salah Bapak Ibu. Yang paling penting mendidik anak jadi orang baik dulu. Merubah pola pikir. Pola pikir untuk jadi apa? Hah? Akhlak. Betul akhlak. Betul akhlak Bapak Ibu. Saya rasa sekarang ini tujuan anak sekolah kerja kayaknya nih. Iya.
Jadi kampus-kampus tuh balai latihan kerja. Setuju? BLK. Prodi-prodi di kampus, di perguruan tinggi nggak akan keluar izinnya kalau tidak jelas tamat kerja kemana. Ini pengkhianat namanya ini. Dalam pasal 31 ayat 3 konstitusi kita Indonesia, tujuan pendidikan 3. Bagaimana meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Mulai kita diskusi Bapak Ibu. Tujuan pendidikan di Indonesia pasal 31 ayat 3 itu adalah meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Ini sejalan dengan Islam. Islam itu pengennya orang bagaimana orang makin hari makin bertakwa, ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Iman, takwa, akhlak. Akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi sekarang apa? Enggak. Indikator sekolah sukses hari ini bukan iman, takwa, akhlak. Pergi kita ceramah ke sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah pada umumnya, itu visi menciptakan generasi beriman, bertakwa, berakhlak. Dia sholat subuh enggak ada, gurunya pun enggak sholat subuh.